Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa tesis Bung Karno dengan nasionalis agama dan komunisnya itu gagal. Sehingga Ruslan Abdul Ghani, salah satu teman daripada Bung Karno, pernah berkata, Soekarno itu orang besar, Soekarno itu jenderal besar, tapi kesalahannya juga besar dengan nasionalis agama dan komunis sebagai tesis ber-Indonesia. Itu tesis kolaborasi antara nasionalis, agama, dan komunis. Dan sekali lagi itu gagal. Itulah makom daripada Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Itulah kelasnya Soekarno, bahwa beliau punya tesis nasakom. Kemudian Pak Harto di dalam bernegara, di dalam politik, dia punya Golkar, dia punya P3. Saya sebut dia punya P3 karena dia menginginkan warga Muslim, partai-partai Islam difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Di dalamnya ada Parmusi, katakanlah terusan atau XX Masumi, di dalamnya ada Perti, di dalamnya ada Nahdlatul Ulama, di dalamnya ada PSII. Jadi berbagai partai di tahun 50-an yang banyak disatukan, difusikan oleh oleh Soeharto, oleh Jenderal Besar Presiden Republik Indonesia Soeharto. Kemudian PDI juga, sebut saja itu tokoh-tokoh PNI, tokoh-tokoh PSI, tokoh-tokoh yang punya pemikiran-pemikiran kiri begitu disatukan oleh Soekarno di PDI Perjuangan. Dan hasilnya ya Soeharto seperti ini begitu. Kita bisa melihat lahirnya reformasi adalah tuntutan daripada keluar dari gagasan-gagasan Soeharto. Walaupun reformasi juga gagal, mau masuk kemana kan? Reformasi itu adalah keluar dari Orde Baru, tapi masuk kepada formasi barunya yang sampai hari ini belum kita temukan. Lanjut ke Gus Dur dan Profesor Habibie. Beliau berdua adalah tokoh demokrasi. Beliau berani membuka keran demokrasi, membuka media seluas-luasnya, meminta masyarakat untuk berperan serta dalam dunia demokrasi. Demikian juga Gus Dur. Bahkan tahanan-tahanan politik pun itu dikeluarkan oleh Habibie dan oleh Gus Dur. Tokoh-tokoh kiri, Marsilam Simanjuntak misalnya, seorang tokoh PSI yang dulu, PSI-nya Marsilam dan kawan-kawan, bukan PSI-nya Giring, itu diajak bahkan membangun bangsa ini. Lalu saya tiba-tiba punya doa imajiner dari Soekarno, Soeharto, Gus Dur dan Profesor Habibie. Apa doanya? Nah, setelah mereka gagal atau berproses, sebut saja begitu, dengan kolaborasinya Nasakom, kemudian Soeharto berharap ada kolaborasi antara P3, PDI, dan Golkar, tapi demikian adanya. Saya kira ini perlu session khusus. Kenapa Orde Baru gagal? Apakah Orde Baru gagal dikarenakan Golkar, P3, dan PDI, atau karena Soehartonya begitu, atau karena orang-orang di sekeliling Soehartonya? Tapi yang saya maksudkan kali ini adalah kolaborasi Golkar, kolaborasi P3, kolaborasi PDI itu dimaksudkan untuk membangun negara ini, menjadi penopang negeri ini. Demikian juga tadi Nasakom, nasionalis agama komunis, diharapkan oleh Soekarno menjadi penopang negeri ini dan gagal begitu. Ya gagal karena Soekarno diturunkan begitu, kemudian juga Soeharto diturunkan, Gus Dur juga begitu. Habibie juga tidak diterima laporan pertanggungjawabannya. Sambungan atau benang merah dari Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Gus Dur bagi saya adalah mereka semua ingin bangsa ini berkolaborasi begitu. Bangsa ini ingin berkolaborasi. Bangsa ini diinginkan oleh mereka berempat berkolaborasi membangun bangsa ini. Yang mereka punya makom, mereka punya pikiran, mereka punya visi masing-masing gitu. Nah, atas dasar kolaborasi ini saya berpikiran, mempunyai ilham kecil bahwa mereka berada di alam kubur, mereka berdoa kepada bangsa ini agar bangsa ini ke depan mampu berkolaborasi dan bercermin dari spion dari sejarah begitu. Sejarahnya adalah sejarah Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi. Apakah ke depan bangsa ini bisa berkolaborasi? Saya kira ini tantangan bagi
Mas Ganjar dan kawan-kawan, Mas Anies Rashid dan kawan-kawan, Mbak Puan dan kawan-kawan, Prabowo dan kawan-kawan, Amin Rais, Megawati, siapa lagi ya, Akbar Tanjung, Yusuf Kala, Surya Paloh dan kawan-kawan, apakah mereka bersekian itu bisa belajar dari kegagalan dalam tanda petik Pak Karno, Pak Harto, Gus Dur dan Gus Dur dan Profesor Habibie guna membangun bangsa ini atas kolaborasi. Apakah Cabo dan Kampret mesti bermusuhan atau mesti kolaborasi begitu? Apakah mereka yang berhaluan kanan atau berhaluan pemikiran kiri bisa berkolaborasi? Perlu tokoh yang bisa menyatukan bangsa ini. Dan sampai saat ini saya kira belum ada yang bisa menyatukan kelompok yang berpikiran kanan dan kelompok yang berpikiran kiri secara progresif begitu, secara agresif. Apakah itu ada dalam pandangan, dalam pikiran, dalam telinga, dalam hati, dalam gerak langkah Ganjar, atau itu ada dalam pikiran, dalam hati, dalam gerakan, dalam niat Mas Anies? Saya ingin mengajak teman-teman penonton, teman-teman Indonesia, pecinta demokrasi, pecinta Indonesia, pecinta kebangsaan dan keislaman, pecinta Nusantara, pecinta amar ma'ruf nahi munkar, pecinta hukum, pecinta masa depan Indonesia untuk sama-sama mengembangkan kolaborasi. Entah itu yang berhaluan kiri kanan, bisakah menatap merah putih untuk berkibar segagah-gagahnya untuk sama-sama membentangkan Bhinneka Tunggal Ika, untuk sama-sama melihat wajah Garuda yang gagah, yang dihargai bangsa-bangsa. Sekali lagi, apakah kita punya sedikit niat, syukur-syukur kalau banyak, untuk bisa berkolaborasi atas dasar pencapaian-pencapaian daripada tokoh-tokoh pembangunan di Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Wallahu a'lam bishawab. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan.